كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama tidak lupa kita untuk senantiasa menghaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak akan pernah bisa kita hitung, nikmat yang tak ternilai harganya. Walaupun kadang nikmat tersebut berbeda antara satu personal dengan personal yang lainnya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah memberikan kelebihan pada sebagian kaum, tapi ada minusnya juga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang lain pada kaum yang lainnya, supaya kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak zalim kepada hambanya. Sesungguhnya orang-orang yang kita lihat berkecimpung di atas kenikmatan itu bisa jadi sejatinya, hakikatnya dia pun sedang merindukan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang, yang telah berkorban dalam menegakkan tauhid, dalam mendakwahkan Islam, hingga beliau rela harus berkorban nyawa, harus berkorban jasad dan harta dalam jalan menyampaikan Islam ini. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala pada malam ini akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang kajian pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kumpulan-kumpulan hadis yang menurut beliau adalah berisi pokok-pokok dari ajaran Islam. Dan para ulama pun semuanya sepakat, barang siapa ingin mulai mempelajari ilmu hadis, belajarlah untuk memulainya dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jangan buru-buru, jangan terlalu semangat akhirnya langsung loncat ke kajian Sahih Bukhari misalnya, terlalu berat. Ya, langsung loncat ke kajian mungkin yang lebih rendah, Bulughul Maram misalnya, masih terlalu berat. Ya, mulailah dari yang sederhana, yang sedikit dahulu, tapi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan yang terpenting dari ilmu adalah kita mengamalkannya, bukan sekedar kita memahami dan menghafalnya, tapi yang kita butuhkan adalah juga mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita pada malam hari ini akan melanjutkan pada hadis ke-39, yang berarti kita berada di H-4. Ya, H-4. Tinggal 4 hadis lagi insyaallah. 39, 40, 41, 42, dan insyaallah kita telah mengkhatamkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini sebagai salah satu bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan cintanya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh dibuktikan.
butuh untuk kita buktikan. Kita butuh untuk membuktikannya dengan memperbanyak salawat kepada beliau, khususnya di hari Jumat. Kita butuh membuktikannya dengan membaca hadis-hadisnya, mengkaji hadis-hadis beliau dan mengamalkan isinya. Kita butuh bukti dalam menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan turut serta mendakwahkan apa yang beliau dakwahkan, menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Dan kalau kita telah melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah ini, maka kita akan dapati apa yang kita lakukan sangat sederhana, sangat jauh dengan pengorbanan dan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Beliau harus melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ini mencapai perjalanan kurang lebih 400 km. Kurang lebih 400 km. Dan jalannya bukan aspal, bukan. Jalannya itu pasir. Jalannya itu pasir. Yang kalau panas sekali, kalau dingin sekali. Dan perjalanan itu tidak ada rest area, nggak ada. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi dikejar-kejar oleh orang Quraisy. Jadi buronan beliau. Kalau kita hari ini melakukan perjalanan umroh, alhamdulillah, semoga semua yang hadir di sini semuanya bisa melakukan perjalanan umroh dan haji, amin. Kita akan melihat bahwasanya perjalanan zaman sekarang yang menggunakan kereta api cepat hanya 2,5 jam sudah sampai. Kita akan melihat kanan kiri kita perjalanan yang sangat sungguh luar biasa berat. Naik turun bukit, lembah harus dilalui. Belum lagi terpaan angin, belum lagi teriknya matahari, belum lagi dinginnya malam. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalui dalam hijrah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan kita dapati apa yang telah kita perjuangkan itu belum seberapa, tidak ada apa-apanya dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah, dan ayah beliau adalah Al-Abbas. Kita mengenal beliau dengan panggilan Abdullah ibn Al-Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jauh lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dibandingkan secara umur, maka Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhu kita katakan termasuk sahabat yang junior. Karena masih sangat muda belia, sama seperti Ali bin Abi Thalib, sama seperti Abdullah bin Al-Abbas, sama seperti Abdullah bin Az-Zubair, sama seperti Abdullah bin Umar. Mereka semua tergolong sebagai sahabat-sahabat yang muda dibandingkan dengan ayah-ayah mereka, dibandingkan dengan paman-paman mereka. Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, masih berumur kurang lebih 8 tahun, sangat muda. Ya, tapi beliau sudah belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, umur beliau masih belasan tahun. Masih hitungan belasan tahun. Bahkan tatkala Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau setelah menjadi khalifah, sahabat Abdullah bin Al-Abbas umurnya masih sekitar 20 tahun. Akan tetapi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mencontohkan kepada para sahabat, membuktikan kepada para sahabat yang suatu ketika sedang bermajlis bersama beliau, beliau bacakan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wahai para sahabatku, apa yang kalian pahami, apa yang kalian kenali dari surat ini? Maka kata para sahabat mengatakan, ayat tersebut telah terbukti dengan masuknya orang-orang Quraisy, masuknya orang-orang Arab secara berbondong-bondong ke dalam Islam. Wadih, jelas sekali memang ayatnya mengatakan seperti itu. Tapi tatkala ditunjuk kepada Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhu, wahai Abdullah bin Al-Abbas, apa yang kamu pahami dari surat ini? Beliau mengatakan surat tersebut menunjukkan akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna yang lebih dalam yang tidak bisa dipahami dan tidak bisa didapat kecuali orang-orang yang paham dan dalam ilmu agama. Maka mudanya Abdullah bin Al-Abbas itu tidak menghalangi beliau untuk menjadi lebih unggul di antara para sahabat yang lain, walaupun kalah secara umur. Beliau unggul dari segi ilmu, Dalam hadis ini Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan atas umatku karena diriku. Al-khata', apa yang mereka lakukan secara tidak sengaja. Wan nisyan, apa yang mereka lakukan karena dasar lupa. Wa mastukrihu alaih, apa yang mereka lakukan karena terpaksa. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihima. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini adalah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi dan selain mereka berdua. Hadis ini dinilai oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagai hadis yang hasan. Akan tetapi setelah diteliti ulang oleh para ulama zaman ini, mereka dapati bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah secara makna atau secara sanad. Hadis ini adalah hadis yang lemah secara jalan sanadnya, ini adalah hadis yang lemah. Akan tetapi secara makna hadis ini adalah hadis yang benar. Ya, secara tinjauan sanad hadis ini adalah hadis yang lemah. Tapi secara tinjauan makna, maka kita katakan hadis ini adalah hadis yang sesuai maknanya dengan apa yang ada di dalam hadis-hadis yang lain maupun apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita kelebihan umat Islam atas umat yang lainnya. Umat Islam adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi penutup, umat Nabi akhir zaman, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kekhususan, banyak sekali keistimewaan kepada umat ini. Tidak hanya hadis ini, banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu semuanya suci bagiku, sehingga aku bisa sholat dimanapun aku mau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlaku untuk umatnya juga. Jadi kata Rasulullah SAW, fa ayyumru'un min ummati adrakathu shalah fal yusalli. Maka barang siapa di antara umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah tiba untuknya waktu salat, maka tidak ada alasan untuk menunda salat. Jadi kalau sudah tiba waktu salat, ya,
Maka waktu sholat ini bisa dikatakan oleh para ulama adalah syarat yang paling penting dalam sholat, itu adalah waktu sholat. Ya, banyak syarat-syarat sholat, misalnya harus dalam keadaan bersuci. Tapi misalnya ada seseorang mungkin lagi dalam keadaan najis, ya, atau pakaiannya terkena najis misalnya, tapi dia tidak memiliki pakaian yang lain, dan telah tiba waktu sholat, apa yang harus dia lakukan? Sholat. Jangan sampai waktunya habis hanya karena mencari pakaian yang tidak najis misalnya. Karena waktu sholat itu penting, ya. Itu adalah syarat terpenting disebutkan oleh para ulama. Syarat terpenting dalam sholat itu adalah waktunya. Gak boleh kita meninggalkan sholat, ya, ataupun menunda sholat sampai keluar dari waktunya karena hal yang padahal kita masih bisa melaksanakannya walaupun terhalang adanya syarat yang tidak bisa kita penuhi. Makanya ada yang namanya tayamum. Kenapa? Karena waktu sholatnya itu harus dikerjakan. Jangan sampai melaksanakan sholat di luar dari waktunya. Dimanapun kita berada bisa kita sholat, ya. Itu diantara keistimewaannya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu mendapatkan keistimewaan boleh untuk mengambil harta ghanimah kalau terjadi peperangan waliyadzubillah antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Lalu hartanya orang kafir dikemanakan? Ya, setelah kalau kita menang alhamdulillahi ta'ala, dikemanakan harta-harta tersebut? Dikumpulkan lalu dibagikan kembali kepada para pejuang, para mujahid fisabilillah. Ghanimahnya dibagikan, ya. Setelah sebagiannya dia masukkan ke dalam Baitul Mal. Kalau zaman dahulu kala, tatkala seorang nabi misalnya berperang dan menang, maka harta rampasannya itu harus dikumpulkan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirim api ataupun petir yang akan menyambar harta tersebut serta hingga akhirnya harta tersebut hilang. Maka umat Nabi Muhammad ini umat yang sangat spesial, ya. Umat yang sangat istimewa, banyak keistimewaannya. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis ini, walaupun hadisnya hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tapi dikuatkan dengan makna-makna yang lain, dalil-dalil yang lain akan kita sebutkan juga insyaallah taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan atas umatku karena dasar aku, karena cintanya karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Pertama, al-khata', suatu hal yang terjadi karena ketidaksengajaan. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim di akhir surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengajari kita sebuah doa apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan azab kami tatkala kami lupa ataupun kami melakukan sesuatu hal tanpa disengaja. Jadi maksud dari hadis ini, ya, adalah bahwasanya kalau kita melakukan suatu kesalahan tanpa disengaja, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, ya. Allah Subhanahu wa taala memaafkannya banyak halnya. Kita lagi puasa boleh makan? Puasa boleh minum? Enggak boleh. Tapi kalau kita salah makan, nah, maka yang terpenting kita segera berhenti. Allah maafkan, ya. Tidak dipermasalahkan, ya. Misalnya kita melakukan sebuah kesalahan karena ketidaktahuan. Ada yang umroh misalnya nutup kepalanya, padahal nggak boleh. Orang yang sedang ihram untuk umroh itu tidak boleh menutup kepalanya. Kalau pakai payung boleh, tapi kalau nutup kepala tidak boleh. Tapi dia melakukannya, ya, karena ketidaktahuan, belum ada yang ngajarin, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu sangat luar biasa, ya. Dan banyak hukum-hukum syariat yang kalau kita melakukan sebuah kesalahan karena ketidaktahuan,
ketidaksengajaan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Kita misalnya baca Al-Qur'an. Nah, contohnya di sini. Siapa di antara kita yang baca Al-Qur'annya sudah sempurna? Ada? Oh, sangat sedikit, ya. Kita masih kurang dalam belajar makharijul huruf mungkin. Kita masih kurang dalam belajar ilmu tajwid mungkin. Padahal membaca Al-Qur'an itu wajib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Maka wajib hukumnya kita membaca Al-Qur'an dengan tartil. Enggak boleh kita sekedar membaca Al-Qur'an yang penting baca, enggak boleh. Wajib untuk kita membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ustaz, ana sudah berusaha tapi masih salah. Nah, di situ tidak masalahnya. Yang penting kita sudah berusaha. Masalah kita tetap salah setelah kita berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Yang menjadi masalah adalah kalau kita belum berusaha dan kita salah. Di sini menjadi problem. Ya. Belum belajar, enggak mau belajar, salah baca Al-Qur'an. Nah, ini salah. Ini memang salah. Salahnya apa? Enggak mau belajar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya. Maka jangan sampai kita membaca Al-Qur'an salah-salah. Ya. Enggak boleh hukumnya kita membaca Al-Qur'an salah-salah. Kalau dikarenakan kita enggak mau belajar, maka justru kita mendapatkan dosa. Kalau gitu Anda enggak mau baca Al-Qur'an sekali, lebih salah lagi nanti. Ya, lebih salah lagi. Kalau orang sampai meninggalkan Al-Qur'an, enggak mau baca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an pada ayat yang lain, wa qala rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, wahai dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada di antara umatku yang mereka memboikot Al-Qur'an. Kenapa? Salah satunya tidak mau baca Al-Qur'an. Ya. Ini orang-orang yang akan dikeluarkan dari jajaran umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang enggak mau baca Al-Qur'an. Satu. Maka kita harus membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'annya harus tajwid. Tajwidnya harus dipelajari baru bisa kita praktekkan. Ya. Harus kita pelajari tajwid dulu baru kita bisa praktekkan. Makanya di zaman dahulu kala baca Al-Qur'an itu ditasmi', ya. Baca kepada ustadznya, bukan baca sendiri gini enggak. Orang yang masih belajar tahap belajar Al-Qur'an itu harus membacanya di hadapan gurunya supaya bacaannya dikoreksi, sudah salah atau masih sudah benar. Kalau sudah masih salah, maka dibenarkan. Sudah belajar, sudah berusaha untuk menghilangkan kesalahan, tapi masih salah, ini yang Allah Subhanahu wa taala maafkan. Ya. Kalau dianya enggak mau belajar, yo gimana dimaafkan? Dia sendiri nyari kesalahan. Orang enggak mau belajar Al-Qur'an, enggak mau belajar baca Al-Qur'an, itu sama saja dirinya sendiri yang menyebabkan dia salah baca Al-Qur'an. Ya. Tapi kalau orang sudah belajar, berusaha baca Al-Qur'an, maka ya Allah Subhanahu wa taala bahkan akan memberikan orang-orang seperti ini 2 pahala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis masyhur, beliau mengatakan alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia pandai dalam membaca Al-Qur'an, sempurna makharijul hurufnya, sempurna hukum-hukum tajwidnya, sempurna panjang pendeknya, sempurna wakaf dan berhenti dan jalannya, wakaf dan ibtidanya. Maka orang seperti ini kata Rasulullah di hari kiamat kelak ma'as safaratil kiramil bararah, akan didampingi oleh malaikat-malaikat. Bukan didampingi oleh fans-fans yang enggak jelas, bukan. Ya, akan didampingi oleh malaikat nanti di hari kiamat orang yang pandai dalam baca Al-Qur'an. Walladzi yaqra'ul Qur'an
wa huwa yatata'ta'u fihi falahu ajran. Dan barang siapa membaca Al-Qur'an, kata Rasulullah, dan dia terbata-bata dalam membacanya, kesulitan dalam membaca Al-Qur'an tersebut, sudah belajar tapi masih belum sempurna bacaannya, sudah belajar, sudah berusaha untuk mempraktekkan apa yang dia pelajari, tapi makharijul hurufnya belum sempurna, hukum tajwidnya belum sempurna, panjang pendeknya belum sempurna, orang-orang seperti ini, kata Rasulullah, falahu ajron, akan mendapatkan dua pahala. Bayangkan, orang baca Al-Quran salah, bukan hanya diampuni dosanya, tapi juga justru dapat dua pahala. Kenapa? Karena sudah berusaha. Ya, karena sudah berusaha. Lalu misalnya dalam sholat, misalnya kita salah dalam sholat, ya, manusiawi, ya, kita salah. Manusia itu bisa salah, bisa lupa, itu sangat manusiawi, ya, itu sangat manusiawi. Ya, lagi sholat lupa atau lagi sholat salah, misalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya selama kita sudah berusaha untuk mempelajarinya. Ya, misalnya apa ya, salah dalam sholat, salah baca misalnya, ya, harusnya baca sami Allahu liman hamidah, pas bangun itu justru membaca Allahu Akbar misalnya, salah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni, karena itu kita lakukan bukan atas dasar keinginan kita merubah-rubah syariat, bukan, kitanya yang salah baca, ya, salah baca. Imam, ini paling sering nih, imam lagi jadi imam, jadi lalu salah dalam membaca. Kalau kesalahannya itu bukan karena sebuah kesengajaan, karena sebuah, ya, manusiawi salah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkannya, ya, memaafkannya. Contoh yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza ijtahadal mujtahidu fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahadal mujtahidu fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang mujtahid itu adalah orang yang sudah tinggi keilmuannya, memahami semua dasar-dasar keilmuan, ya, lalu dia berijtihad pada sebuah masalah yang tidak ada dalilnya, lalu ijtihadnya ini benar, tepat dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan syariat misalnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza ijtahadal mujtahidu fa akhta'a falahu ajrun wahid. Dan jika seorang mujtahid, seorang imam mujtahid, dia sudah cari dan pelajari materinya, dia tekuni, ternyata apa yang dia fatwakan misalnya ternyata salah, ya, ternyata salah, maka falahu ajrun wahid, justru orang mujtahid ini dapat satu pahala. Subhanallah. Jadi seorang imam, ya, seorang ustadz, ini rendah ini. Seorang mujtahid yang lebih tinggi, seorang imam madhab misalnya, berfatwa tentang suatu hukum A, setelah dia pelajari, setelah dia teliti, dia berpendapat bahwasannya ini hukumnya misalnya A, ya, ini hukumnya adalah A, ternyata salah, justru mendapatkan satu pahala, ya, satu pahala. Kenapa? Karena dia telah berusaha mempelajari, meneliti dari dasar-dasar hukumnya sampai dia mengucapkan ini hukumnya A, B, dan C. Tentu berbeda dengan orang yang asal cuap, ya, orang yang nggak punya ilmu, sembarangan cuap, ini halal, ini haram, dengan mudahnya dia mengatakan ini halal, ini haram. Ini justru siap-siap, ya, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan dia ucapkan tanpa dasar ilmu. Ya, ini akan yang seperti ini justru bermasalah. Tapi kalau seorang mujtahid salah, justru dapat pahala. Jadi bukan hanya dimaafkan, justru dapat pahala kalau seorang mujtahid yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan atas umatku karena diriku, kata Rasulullah, apa yang dia lakukan karena lupa, ya, karena lupa.
Seseorang misalnya lupa belum sholat isya misalnya, mungkin habis sholat maghrib di sini, terus ada kerjaan ke rumah, pulang ke rumah. Ya, biasanya pulang ke rumah itu setelah sholat isya. Ya, biasanya ada beberapa orang yang sudah terbiasa, misalnya pulang ke rumah itu setelah sholat isya, maka di rumah sudah nggak sholat lagi. Ada beberapa orang yang punya kebiasaan-kebiasaan tertentu. Nah, karena kebiasaannya misalnya habis sholat isya di masjid, pulang ke rumah main sama anak lah, masak lah, nyapu lah, dengerin anaknya murajaah lah, ya, ikut hafalin Al-Quran lah. Sudah kebiasaannya seperti itu sampai suatu hari atau suatu ketika dia belum sholat isya sudah pulang ke rumah. Ya. Akhirnya karena kebiasaannya sampai di rumah main sama anak, main ini, main itu, tidur. Besok paginya baru keingatan. Kayaknya Anas malam tadi belum sholat isya. Nanya ke temannya yang bareng pergi misalnya, tadi malam itu kita habis sholat maghrib ngapain ya? Langsung pulang. Baru ingat. Jadi Anda belum sholat isya. Langsung sholat saat itu juga. Itu tidak masalah, itu tidak dosa, karena kita lupa. Ya, itu karena kita lupa, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Asalkan kita segera untuk mengqadha salat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakarha," atau dalam riwayat yang lain, "mata dzakarha." Barang siapa yang tertidur dari sebuah salat, tertidur di sini karena sebuah hal yang mubah, ya. Mungkin habis kecapean cari nafkah, mungkin habis seorang dokter habis ngoperasi pasiennya dengan operasi yang sangat melelahkan misalnya, akhirnya ketiduran, lupa melaksanakan salat. Atau fana au nasiha, dia benaran lupa untuk melaksanakan sebuah salat karena sebuah kesibukan tertentu, mungkin ada musibah tertentu, ya, atau mungkin lagi di rumah mau salat, sudah mau salat tiba-tiba Gunung Semeru meletus, wah, panik, langsung kabur, ya. Langsung kabur, nyelamatkan diri, nyelamatkan keluarga, kabur lari. Sudah sampai di tempat pos, sudah masuk waktu sholat asar misalnya, lupa dia. Tadi sudah sholat zuhur belum ya? Oh iya, Anda belum sholat zuhur. Langsung sholat. Fal yusalliha mata zakarha. Langsung dia sholat kapan dia ingat, kapan dia sadar, kapan dia bangun. Jangan ditunda-tunda lagi. Anda sudah lupa, nantilah 5 menit lagi. Enggak boleh. Enggak boleh. Langsung saat itu juga dia harus melaksanakan sholat. Anda lagi di dalam bus nih, bagaimana ya? Langsung cari pemberhentian terdekat. Eman saat duit tiketnya, mending hilang tiket daripada kena dosa. Ya, daripada kena dosa. Naik kereta ini saat cari pemberhentian terdekat. Kalau di beberapa kereta yang eksekutif bahkan sudah ada musolanya. Saat lagi di pesawat saat gimana? Kalau pesawatnya pesawat yang tipikal internasional, ya, itu juga sudah ada musolanya. Seperti Saudi yang mana saya naikin, alhamdulillah di dalam pesawatnya ada musola. Kita bisa sholat di sana. Jadi kalau kita lupa, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan dengan syarat. Ya, dengan syarat kita bersegera untuk menutupinya. Misalnya orang enggak pernah puasa nih. Orang jarang-jarang puasa, pasnya puasa, kebiasaannya sampai ke kantor ada snack, ya, wah, makan snack, ya kan. Ntar sudah jam makan siang gitu kan, ya. Karena nggak biasa puasa, nah, pas masuk ke kantor, padahal sudah sahur di rumah, tapi karena jarang-jarang puasa, ini masih awal-awal puasa, ya, biasanya sampai ke kantor ada snack, ya makan. Sama snack dimakan.
Sampai siang ana makan siang ikutan makan. Sampai rumah istrinya ngeliat, kamu lagi ngapain apa? Lagi ngapain istriku? Persiapan buka puasa. Masya Allah, Allah ampuni ya. Allah ampuni dan Allah tetap sah puasanya karena dia makan dan minum karena dasar lupa ya, karena dasar lupa. Masya Allah. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang seperti itu adalah innama at'amahullah wa saqahu. Orang-orang seperti itu kata Rasulullah SAW adalah orang-orang yang dapat dikasih makanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih minuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa sayangnya Allah kepada umat ini. Ya, biasanya hal ini itu terjadi paling sering berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman di lingkungan saya. Yang sering saya lihat sendiri itu biasanya di hari pertama bulan Ramadan ya. Hari pertama bulan Ramadan, kalau orang yang nggak biasa puasa, baru puasa itu setahun sekali di bulan Ramadan doang, itu biasanya di hari pertama bulan Ramadan itu pasti biasanya ya, berdasarkan pengalaman ini, experience itu ada aja yang lupa minum lah, lupa makan lah, lupa nyemil lah, lupa ini dah, lupa itulah, ada biasanya. Sering terjadi ya, terjadi. Tapi betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tegas sekali misalnya, sudah makan batal, maka mungkin orang-orang itu tidak akan ada yang mau meneruskan puasanya. Udahlah sekalian anak nggak puasa aja. Tapi karena Allah sangat sayang, sudah dimaafkan, lanjutkan puasanya. Ya, lanjutkan puasanya. Kemarin saya misalnya contohnya pergi umroh. Kalau seseorang dalam keadaan ihram, maka dia itu tidak boleh mengenakan parfum, minyak wangi ataupun semua yang sejenis dengan parfum dan minyak wangi. Ya, sabun nggak boleh. Ya, sabun nggak boleh karena sabunnya ada minyak wanginya. Zaman sekarang ada baunya macam-macam zaman sekarang sabun. Nggak boleh pakai sampo. Ya. Tapi kalau kita sudah berada di tanah suci sana, itu banyak sekali orang jualan minyak wangi. Dan mereka itu masya Allah sangat aktif ya, ditawar-tawarkan terus. Ya, ditawarkan terus. Kalau kita yang laki-laki mereka kenal dan paham, oh ini lagi pakai baju ihram nih, maka dia muhrim nggak boleh kena minyak wangi, paham dia. Tapi kalau kepada perempuan nggak kelihatan, ya. Perempuan itu nggak ada baju ihram khusus. Jadi baju perempuan ihram nggak ihram itu sama. Maka seringkali jamaah yang saya bawa juga banyak, bukan 1-2 orang. Ustadz, tadi ana turun ketemu penjual minyak wangi, ditempelin minyak wanginya, bagaimana Ustadz? Saya nyodorin aja sih Ustadz katanya. Ya, ditawarin refleks ya. Refleksnya perempuan seperti itu kayaknya ya. Ya, ada yang nawarin minyak wangi, refleksnya ngasih tangan. Ternyata lagi ihram. Langsung dicuci Bu, langsung dibersihkan. Iya, sudah. Insyaallah enggak masalah. Ya, itulah lupa ya. Itulah lupa. Jadi kalau lupa enggak masalah. Asalkan berhenti ya, segera berhenti. Ada yang mungkin ada sebagian orang itu punya kebiasaan gigit kuku ya. Gigit kuku enggak boleh ya. Kalau seorang sedang ihram itu enggak boleh potong kuku, termasuk memotongnya dengan gigi. Tapi ada orang-orang yang entah itu ya, sebagian orang seperti itu. Maka ya, kalau ini dia sadar harus segera berhenti. Tapi kalau dia lanjutkan maka harus bayar fidyah nantinya. Harus bayar fidyah dia. Maka ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha kasih sayang kepada hambanya. Satu, yang pertama tadi, kalau dilakukan tidak sengaja ya, maka Allah memaafkannya. Kedua, kalau dia melakukannya atas dasar lupa, maka Allah Subhanahu wa taala juga memaafkannya. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi.
kalau dia dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Misalnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu keluarga yang dikenal dengan keluarga Yasir. Yasir. Yang mana Yasir ini adalah orang pertama yang mati syahid di atas Islam. Ya. Dan istri beliau adalah wanita pertama yang mati syahid di atas Islam, Yasir dan Sumayyah. Yasir dan Sumayyah. Maka dua orang suami istri ini subhanallah sangat teguh di atas Islam, selalu menjaga keislamannya, ya, tegar dalam siksaannya. Pada akhirnya mereka berdua dibunuh oleh pembesar Quraisy pada saat itu, dan Rasulullah SAW mengatakan, "Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya kalian semua akan masuk ke dalam surga. Ini Yasir dan Sumayyah. Ya, ini Yasir dan Sumayyah. Tapi ada anak beliau, ya. Tapi ada anak beliau, namanya, kok saya lupa namanya, siapa ya? Ammar, ya, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir masih anak muda, dan tekadnya itu tidak sekuat ayahnya, ya. Maka tatkala dihadapkan ayah ibunya sudah dibunuh di depan matanya, ngeri nih. Waduh, ayah sudah dibunuh, ibu sudah dibunuh, sebentar lagi aku akan dibunuh. Sudah bayangannya gitu Ammar bin Yasir ini. Maka Ammar bin Yasir ditodong dengan pedang, disuruh mengatakan, "Ayo kamu katakan aku beriman kepada Tuhan Lata dan Uzza. Katakan. Kalau kamu tidak mau mengatakannya, nasib kamu kayak ayah ibumu." Maka karena Ammar bin Yasir ini masih muda, imannya tidak sekokoh ayah ibunya, ya, maka dengan ketakutan, dengan keterpaksaan, dia mengatakan, "Aku beriman kepada Tuhan Lata dan Uzza." Padahal hatinya tidak mau mengatakan hal tersebut. Maka ini keluar hanya di mulut saja, omdo, ya, omong doang. Omdo yang seperti ini boleh, ya. Omdo yang seperti ini boleh, omongan doang, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena orang-orang kafir ini mengatakan, "Oh, sudah boleh ini. Sudah mau mengatakan ini sudah cukup baik. Dibebaskanlah, tidak sampai dibunuh, tapi disiksa, ya. Sudah disiksa tapi tidak sampai dibunuh." Maka kembalilah Ammar bin Yasir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang terjadi atas diri beliau, di mana beliau mengucapkan kalimat kufur. Ya, kalimat kufur, mengatakan aku beriman kepada Lata dan Uzza, ini kalimat kufur. Maka, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau mengatakannya dari dalam hatimu?" "Tidak, wahai Rasulullah. Hatiku penuh dengan keimanan. Aku beriman kepada Allah, tapi aku mengucapkan ini atas dasar keterpaksaan." Ya, atas dasar keterpaksaan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim pada surat apa ini? Surat An-Nahl ayat 106. "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Ya, orang-orang yang kufur atas Allah Subhanahu wa taala padahal mereka telah beriman sebelumnya, kecuali mereka yang terpaksa untuk mengucapkan kalimat kufur tapi sebenarnya hatinya penuh dengan keimanan. Maka orang-orang seperti ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 perkara ini, melakukan sesuatu karena tidak sengaja, melakukan sesuatu karena lupa, melakukan sesuatu karena terpaksa. Kalau 3 perihal ini kita lakukan, yang kalau kita lakukan secara sengaja, sadar, tanpa paksaan, tanpa ada kendala, tanpa ada dorongan yang lain, maka kita kalau melakukannya melakukan dosa besar. Maka dengan 3 hal ini, maka hal tersebut dimaafkan. Pernah dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah seorang pemuda
yang dia itu melakukan perjalanan safar di gurun pasir dengan membawa seluruh perbekalannya pada seekor unta. Untanya jalan, dianya jalan. Sampai suatu saat ada tiba-tiba badai yang kencang. Maka dia pun berteduh ya di bawah sebuah pohon. Ya, sambil menunggu badainya berlalu, dia berhenti di sebuah pohon. Tidak berapa lama dia berhenti di pohon tersebut, dia lalu tertidur. Tatkala bangun dari tidurnya, dia dapati ontanya hilang. Ontanya hilang artinya seluruh perbekalannya, seluruh hartanya juga ikut hilang. Mau makan ada di onta, mau minum ada di onta, mau ganti baju ada di onta, ya. Mau jual barang ada di onta. Tidak ada yang tersisa pada dirinya. Maka dia pergi ke sana kemari, mencari ke sana kemari. Sampai setelah dia putus asa, dia sudah merasa tidak punya harapan lagi. Dia sudah siap untuk mati kelaparan, mati kehausan di gurun pasir. Ya, kalau semoga nanti semuanya bisa merasakan, tuh gurun pasir gak ada yang bisa dimakan, Pak. Gak ada yang bisa diminum. Beda kalau di Indonesia, ya, banyak sungai, ya. Walaupun zaman sekarang sungainya banyak tercemar juga, ya. Tapi kalau di Saudi Arabia, daerah arah Timur Tengah sana, Pak, mata memandang bukan air, mata memandang lautan pasir, bukan lautan air, lautan pasir. Mau dimakan nggak bisa, mau diminum nggak bisa, Pak. Ya. Dengan sudah putus asa, dia akhirnya kembali ke tempat pohon dia semula tidur di situ. Akhirnya dia dengan penuh keputusasaan dia tidur. Tatkala dia bangun, ternyata ontanya balik lagi. Lengkap dengan seluruh hartanya, lengkap dengan seluruh perbekalannya, lengkap dengan seluruh air minum dan makanannya, lengkap sekali. Dia cek, wah lengkap semua. Saking bahagianya dia mengucapkan, ya Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kata laki-laki ini, ya Allah, aku ini secara bahasa ya, aku ini adalah Tuhanmu, Masya Allah, dan engkau adalah hambaku, Masya Allah. Ini kalimat ini kalau diucapkan secara standar atau dalam keadaan sadar, kufur ini, ya. Kufurnya ngalah-ngalahin Fir'aun. Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang tertinggi. Jadi dia mengakui adanya Tuhan-Tuhan, tapi saya Tuhan yang paling tinggi. Itu pengakuannya siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Ya. Dia mengaku Tuhan, dia tahu ada Tuhan-Tuhan yang lain, tapi aku Tuhan yang tertinggi. Kalau ini lebih parah, Pak. Ya Allah, engkaulah hambaku, Masya Allah, dan aku Tuhanmu. Tapi kata Rasulullah SAW di akhir hadisnya, Rasulullah mengatakan, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, dia kecelek. Ya, salah ucap saking bahagianya. Sebenarnya dia ingin mengucapkan, ya Allah, ana abduk wa anta rabbi. Ya Allah, aku benar-benar hambamu dan engkau benar-benar Tuhanku. Ini yang dia ingin ucapkan. Ini yang ingin dia ucapkan. Tapi yang keluar dari mulutnya berbeda. Ya, berbeda. Maka yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala maafkan. Ya, maafkan. Jadi 3 perkara ini, ya, kalau dilakukan seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Tapi ini khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan hak manusia, maka tidak. Kalau hak manusia itu harus ditunaikan, harus dituntaskan. Ya, harus dituntaskan. Kita lagi naik motor, ya, tiba-tiba ada lubang, ada naik mobil lah, ini paling sering kejadiannya. Kita lagi jadi naik mobil, zaman-zaman ini atau hari-hari ini lagi banyak hujan, ya, banyak lubang-lubang isinya air. Wah, nggak usah lubang kadang, jalan yang agak menurun isinya air, kita jalan
yang lagi berdiri di pinggir jalan disimbur. Dia apa? Kena air ses. Kita tidak sengaja, enggak dosa di mata Allah. Tapi kita belum tuntas. Karena kita masih punya hak-hak manusia yang harus kita tunaikan. Langsung berhenti, Pak. Minta maaf Pak, tadi nggak sengaja. Kalau dimaafkan baru tuntas. Yang tuntas baru urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan dia dengan manusia harus dituntaskan di dunia. Beda kasusnya. Ya, beda kasusnya. Kita misalnya bawa mobil luas, lalu tiba-tiba remnya blong, ya, remnya blong, dar. Akhirnya nabrak rumah orang, dar. Ya, nabrak rumah orang. Urusan dosanya sudah Allah Subhanahu wa taala mengampuni karena kita tidak ada keinginan untuk merusak harta orang lain. Enggak dosa. Tapi urusan kita dengan manusianya belum tuntas. Dia minta ganti rugi, ya harus ganti rugi. Jangan berdasarkan maaf Pak ya nggak sengaja. Selesai enggak selesai. Urusan dengan manusia tidak selesai dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, tidak. Ngerti? Tidak. Atau misalnya ada orang pernah bertanya, "Ustadz, saya dipaksa untuk membunuh orang." Dipaksa, kalau Anda nggak bunuh dia, maka saya akan dibunuh. Boleh nggak kita bunuh orang? Nggak boleh. Ya. Apa hak kamu bunuh dia? Dia nggak ada salah sama kamu. Kalaupun kamu dipaksa, kalau kamu tidak melakukannya kamu dibunuh, ya sudah kamu dibunuh. Nggak boleh kamu justru orang lain kamu bunuh. Apa hak kamu untuk membunuh dia? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuninya urusan antara Allah, hak Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Kalau hak antara manusia dengan manusia, harus ditunaikan, diselesaikan di dunia. Harus ditunaikan, diselesaikan di dunia. Ada seorang misalnya punya harta banyak, ya, punya harta miliaran, triliunan, tapi nggak pernah bayar zakat. Lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak nih. Hartanya banyak. Ya, 1 miliar misalnya. 1 miliar itu zakatnya 2,5%. Jadi 1 miliar itu 1.000 ya. 1.000. Jadi 25 juta ya. Jadi ada orang punya harta 1 miliar tidak bergerak selama setahun, enggak pernah turun di bawah 1 miliar misalnya, maka dia harus mengeluarkan 25 juta setahun. Orangnya ini ya bandel, nakal, songong, punya duit banyak, hura-hura, dia tidak menunaikan zakatnya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kirim misalnya gempa bumi lah, letusan erupsi lah misalnya, hartanya habis semuanya. Lalu dia ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menerima taubatnya. Enggak perlu ganti ya. Zakat yang belum dia keluarkan perlukah diganti? Enggak perlu. Karena Allah sudah memaafkannya. Tapi beda kasusnya, ada seseorang pinjam duit 2 juta. Pinjam duit 2 juta. Niat awalnya enggak mau bayar nih. Niat awalnya mau kabur. Tapi setelah lama-kelamaan kok malah hidupnya seperti ini, seperti itu. Udahlah, aku mau taubat aja. Apakah dengan dia taubat hutangnya jadi hilang? Tidak. Tetap hutangnya harus dia tunaikan. Kenapa? Karena ini hak manusia. Hak manusia itu harus diselesaikan di dunia. Ya, tidak bisa hanya dengan meminta taubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat taubat itu 3 dan 4. Syarat taubat yang hubungannya hanya antara manusia dengan Allah, maka 3. Penyesalan, berhenti dari melakukannya, dan tekad untuk tidak akan mengulanginya. Tapi kalau ingin bertaubat dosa yang ternyata hubungannya dengan hak manusia, ada tambahan satu lagi. Setelah penyesalan, berhenti dan bertekad untuk tidak akan mengulanginya, 1.
meminta keridhaan dari yang diambil haknya, dari orang yang diambil hartanya, dari orang yang diambil, atau meminta keikhlasan dari orang, dari hak Adam, dari hak manusia tersebut, baru sempurna taubatnya. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah taala, insyaallah tersisa insyaallah taala 3 hadis lagi sampai kita menghatamkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.